Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Alehim Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Pada video kali ini, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pemilik akun yang sudah memberikan komentar ya. Jadi pemilik akun ini atas nama Wong Deso. Begini komentarnya ya. Jadi di video yang saya post beberapa hari yang lalu ya, yang bertajuk "Bukan Paulus yang salah, tapi pikiranmu yang kadrun." Nah, kemudian video itu sudah ditonton lebih dari 1000 orang dan banyak mendapat komentar. Salah satu komentatornya atas nama Wong Deso. Nah, komentarnya demikian, Wong Deso ya. Kalau Paulus gak salah, kenapa dipenjara sampai mati? Kemana Yesus ketika Paulus dipenggal kepalanya? Nanti kita akan jawab ya teman-teman. Kemudian dia juga menambahi pertanyaan. Warta Kabar Baik. Bagaimana bisa Yesus yang katanya Maha Kasih tidak berdaya ketika Paulus dan murid-muridnya mati menggemaskan? Ini mungkin dia salah ketik ya. Maksudnya mati mengenaskan, bukan menggemaskan. Kalau gemas itu lucu, unyu-unyu kayak kelinci lucu, itu menggemaskan. Mengenaskan maksudnya ya. Bagaimana bisa Yesus yang katanya Maha Kasih tidak berdaya ketika Paulus dan murid-muridnya mati menggenaskan? Apa Yesus kalah kuasa dengan para pembunuh murid-murid Yesus? Begitu pertanyaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, thank you very much, matur seksuma ya, atas pertanyaan Anda ya, syukron katsiron ya. Karena mungkin pertanyaan seperti ini yang disampaikan oleh pemilik akun Wong Deso ini mewakili orang-orang lain yang meskipun tidak sempat bertanya, tapi di dalam benaknya berpikiran sama seperti Wong Deso. Kalau Paulus gak salah, kenapa dipenjara sampai mati? Nah, ini sebenarnya gampang jawabnya ya teman-teman ya. Kenapa Paulus dipenjara? Jawabannya adalah pasti Paulus dianggap bersalah oleh penguasa setempat pada saat itu. Jadi jawabannya begitu ya, Wong Deso ya. Kalau Paulus gak salah, kenapa dipenjara sampai mati? Ya pasti dianggap bersalah. Kalau tidak dianggap bersalah, ya tidak mungkin dipenjara. Nah, jadi salah menurut penguasa setempat. Saya kasih ilustrasi. Tahun 2017 sampai 2019, saya dipenjara. Kenapa saya dipenjara? Karena saya dianggap sah bersalah melanggar undang-undang ITE, ujaran kebencian. Ya, saya oleh putusan hakim saya dianggap bersalah. Meskipun di luaran sana dan termasuk ketika saya berada di Lapas Kerobokan Bali, sebagian orang banyak yang berkata, sebenarnya saya ini tidak salah. Orang-orang di luar juga bilang, Frans Donald ini sebenarnya tidak bersalah. Karena yang dikatakan Frans Donald benar. Frans Donald kan hanya mempertanyakan. Salah satu video yang dijadikan barang bukti untuk memvonis saya adalah ketika saya mempertanyakan syahadat Islam atau pengakuan kesaksian umat Islam. Saya cerita sedikit ya teman-teman, mungkin sebagian Anda belum tahu ceritanya. Jadi saya dulu punya teman, salah satu teman ya cukup akrab ya. Dia adalah seorang dokter ahli kecantikan. Namanya Ibu Yofi Yohanita. Ibu Yofi ini atau Tante Yofi ini atau Bu Dokter Yofi ini sering beberapa kali, sering karena lebih dari sekali ya, muncul di acara Dokter Oz dulu ya, di Trans 7 atau apa satunya tuh, Trans TV. Kalau nggak Trans 7, Trans TV ya, saya kurang ingat. Nah, Ibu Yofi Yohanita, Dokter Yofi ini pernah atau sering beberapa kali berdiskusi dengan saya dulu di sosial media Facebook.
Suatu hari Bu Dr. Yofi ini bertanya kepada saya, Mas Frans Donal, kalau saya sebagai seorang muslimah, saya bersaksi, La ilaha illallah. Saya bersaksi, tidak ada ilah selain Allah. Tetapi sedangkan saya sendiri belum pernah mengalami sendiri, menyaksikan langsung, melihat sendiri, mendengar sendiri keberadaan Allah. Berarti saya saksi dusta dong, Mas. Dia bertanya begitu ke saya. Berarti saya saksi dusta. Nah, dari perbincangan di Facebook itu kemudian saya mendapat ide, saya membuat video. Tapi di video itu saya tidak bilang bahwa itu berasal dari teman saya, Dr. Yofi Yohanita. Saya ngomong aja dengan nada yang berapi-api begitu ya. Nah, tetapi gara-gara video saya itu, saya dinyatakan bersalah dan menghina. Menyebabkan ujaran kebencian. Di samping video-video yang lain. Nah, artinya teman-teman, benar salah itu sangat relatif. Menurut Dr. Yofi dan teman-teman yang lain, banyak orang juga, saya tidak salah ketika saya mempertanyakan syahadat Islam. Tapi menurut keputusan hakim dan banyak orang-orang lainnya, saya dianggap bersalah. Karena video saya mengandung ujaran kebencian. Nah, saya dianggap bersalah, maka saya dipenjara. Itu ilustrasi yang pertama. Saya kasih ilustrasi yang kedua. Ya, ini Wong Deso kan tanyanya tadi, kalau Paulus gak salah, kenapa dipenjara sampai mati? Jadi kesimpulannya dia, Paulus pasti bersalah, makanya dipenjara. Jawaban tegasnya, betul. Paulus memang bersalah menurut penguasa setempat. Sama seperti saya diputuskan bersalah menurut keputusan hakim. Paham? Saya kasih ilustrasi yang kedua. Kasus Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Di penjara dia. Malah kena pasalnya 156 ya. 156A. Penghinaan dan penistaan agama. Ahok digedok palu tok oleh hakim, dianggap sah bersalah. Meskipun banyak orang-orang tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh negarawan yang tegas berkata, Ahok tidak salah. Tetapi menurut keputusan Pak Hakim dan para kadrun-kadrun di belakangnya, Ahok salah. Makanya dipenjara. Ya, jadi kalau dijadiin pertanyaan, kalau Pak Ahok gak salah, kenapa dipenjara? Jawabannya adalah, Pak Ahok itu jelas salah menurut hakim. Tetapi menurut orang-orang yang lain, yang tidak kadrun, yang pikirannya waras dan jernih, Ahok tidak salah. Dan itu terbukti teman-teman ya. Beberapa tahun kemudian, Buniani yang mengedit videonya Ahok, akhirnya mengaku bahwa dia mengubah narasi videonya Ahok karena disuruh oleh partai tertentu. Akhirnya sekarang kebongkar semua. Pak Ahok tidak salah. Tetapi tetap menurut keputusan hakim, Pak Ahok salah. Makanya dipenjara. Bisa dipahami ya? Jadi, jika Wong Deso bertanya, kalau Paulus gak salah, kenapa dipenjara sampai mati? Jawabannya ya, jelas Paulus bersalah menurut penguasa atau hakim yang memenjarakan Paulus pada saat itu. Begitu jawabannya ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Kemana Yesus ketika Paulus dipenggal kepalanya? Kemana ya Yesus? Ini jawabannya, perhatiin baik-baik teman-teman. Silakan teman-teman buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ini ayatnya. Ini adalah kisah ketika Paulus pertama kali sebelum jadi Kristen, sebelum jadi pengikut Kristus, Paulus dijumpai Yesus. Dan Yesus sudah berkata, ayat 15 ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Teman-teman bisa baca mulai dari ayat ke
3 ayat keempat ya. Itu ketika Yesus dijumpai, Paulus dijumpai oleh Yesus. Sekarang di ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Orang ini maksudnya Paulus ya. Jadi Paulus adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan namaku, untuk memberitakan nama Yesus. Jadi Paulus itu memang dipilih oleh Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terus perhatiin baik-baik. Ayat 16. Aku sendiri, ya, aku di sini adalah Yesus ya. Yesus sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jelas? Jadi Yesus sudah bernubuat, sudah memberitahu. Paulus ini adalah orang pilihannya Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada banyak bangsa-bangsa. Maka kalau Anda baca, penginjilan Paulus itu menyebar sampai ke Asia dan seluruh dunia. Dan Yesus juga bilang, Paulus akan apa dikatakan? Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Jadi Paulus itu akan menderita. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Satu hal juga yang kita harus ingat teman-teman. Paulus sebelum menjadi Kristen atau sebelum dijumpai oleh Yesus atau sebelum menjadi pengikut Kristus, dia adalah orang yang sangat dihormati. Dia adalah bagian dari guru-guru Yahudi. Dia adalah muridnya Gamaliel, salah satu rabi Yahudi yang sangat terkenal. Jadi Paulus ini dihormati di kalangan Yahudi maupun di kalangan penguasa Romawi. Itu sebabnya Paulus bisa punya 2 kewarganegaraan. Dia Yahudi tapi sekaligus dia ber-KTP Romawi. Nah, itu membuktikan bahwa dia ini orang yang terpandang, yang dihormati. Tetapi, perhatiin. Ketika Paulus sudah menjadi pengikut Kristus, yang tadinya dia dihormati banyak orang, dihargai banyak orang ya. Mungkin kemana-mana dihormati, tidak susah makan, tempat tinggal gampang. Setelah jadi pengikut Kristus, Paulus mendapat sukacita secara mental, sukacita secara rohani, tetapi secara fisik sebaliknya teman-teman. Paulus bilang ya, dia naik kapal kepanasan, kehujanan, harus bekerja membuat tenda, sering kelaparan. Jadi dalam hal ini agak berbeda ya dengan para pendeta-pendeta atau pastor-pastor di zaman now yang ngaku menjadi Kristen tapi sebelum jadi Kristen hidupnya susah, bisnis tidak lancar. Setelah jadi Kristen, wah, bisnis lancar, kekayaan, kemakmuran didapat ya. Beda ya dengan Kristen-Kristen awal ya. Kristen-Kristen yang asli di dalam Alkitab kalau Anda baca kisahnya Petrus ya. Petrus sebelum jadi pengikut Kristus, dia mungkin bekerja biasa. Setelah jadi pengikut Kristus, matinya apa? Tragis, disalib terbalik. Itu Petrus. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ya. Jadi secara duniawi, secara materi justru menurun. Beda dengan orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen sebagian ya, pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku Kristen di zaman sekarang. Setelah jadi Kristen malah makmur, kaya raya, perpuluhannya banyak. Beda. Nah, Paulus juga begitu. Dulunya sebelum jadi Kristen, dia terpandang di kalangan Yahudi, di kalangan rabi-rabi Yahudi. Tapi setelah jadi Kristen, Paulus mendapat kesulitan-kesulitan jasmani. Secara rohani dan mental bahagia. Di penjara bisa nyanyi-nyanyi, tetap semangat, memuji Sang Pencipta, memuji Yesus, memuji nabi-nabi ya. Tetapi secara fisik, secara materi, meskipun menderita, mentalnya bahagia. Lalu pertanyaan yang ditambahkan oleh Wong Deso ya. Bagaimana bisa Yesus yang katanya maha kasih
tidak berdaya ketika Paulus dan murid-muridnya mati mengenaskan. Apa Yesus kalah kuasa dengan para pembunuh murid-murid Yesus? Ya, jadi wong deso ini mempermasalahkan. Nanti kita akan lihat teman-teman. Apa sebenarnya penyebab dari wong deso mempertanyakan dan mempermasalahkan hal-hal ini? Oke, sekarang kita langsung akan mengkritisi ya teman-teman. Pertanyaan dari wong deso. Bagaimana bisa Yesus yang katanya maha kasih tidak berdaya ketika Paulus dan murid-muridnya mati mengenaskan? Saya akan ubah pertanyaannya. Perhatiin teman-teman, perhatiin baik-baik. Ya. Kalau ada orang bertanya begini bagaimana? Di dalam kitab suci Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 155 dikatakan bahwa nabi-nabi dibunuh. Di dalam surat Al-Maidah ayat 70 nabi-nabi dibunuh. Sekali lagi, perhatiin ayatnya ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri. Di dalam surat An-Nisa 155 dan surat Al-Maidah ayat 70 Al-Quran tegas bersaksi bahwa nabi-nabi, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibunuh oleh orang. Itu adalah suatu premis ya, fakta yang pertama. Nah, kembali ke pertanyaan wong deso tadi. Wong deso bertanya, bagaimana bisa Yesus yang katanya maha kasih tidak berdaya ketika Paulus dan murid-muridnya mati menggenaskan? Sekarang kalau pertanyaannya saya ubah begini bagaimana? Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang, tidak berdaya ketika nabi-nabinya mati dibunuh atau mati menggenaskan? Ya. Pertanyaannya substansinya sama ya. Kalau Anda, wong deso, Anda mempermasalahkan ketika Bible memberitahu kita bahwa murid-murid Yesus mati dibunuh, mati menggenaskan. Mengapa Anda, wong deso, Anda kok tidak mempermasalahkan? Ketika Al-Quran mengatakan bahwa nabi-nabi Allah dibunuh oleh orang-orang jahat. Ayo. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya berikan fakta ayat-ayat tertulis ya. Yang pertama di Bible dulu. Nanti kita akan bukakan ayat yang di Al-Quran tadi. Sekarang lihat di Bible dulu. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-13. Silahkan dibaca. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Yahweh? Bla 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 bla. Dikatakan apa? Nabi-nabi Yahweh, nabi-nabi Allah dibunuh. Nah, apa Anda mau bertanya? Apa Anda mau bertanya seperti pertanyaannya wong deso? Bagaimana bisa Yahweh yang katanya maha kasih, maha kuasa tidak berdaya ketika nabi-nabinya dibunuh oleh Isabel? Ayo. Kemudian, tambah lagi. 1 Raja-Raja 19. Ayat yang ke-10. Di ayat ke-10, di ayat 14 ini juga memberitahu kita. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Nabi-nabinya Yahweh, nabi-nabinya Allah dibunuh dengan pedang. Begitupun di ayat 14.
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ayo. Apakah Anda pemilik akun Wong Deso dan yang berpikiran sama seperti Wong Deso? Anda akan bertanya juga, bagaimana bisa Yahweh atau Allah yang Maha Kuasa, yang katanya Maha Kasih, kok tidak berdaya ketika nabi-nabinya dibunuh dengan menggenaskan? Ayo. Kita lihat lagi ayatnya. Di dalam Nehemia. Nehemia pasal 9 ayat 26. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Jelas ya? Jadi banyak nabi-nabi dibunuh. Oke, kita tambahin ayatnya di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 52. Kisah 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ini bicara tentang Yesus. Yesus itu orang benar yang juga dibunuh. Ayo. Apakah Anda, Wong Deso, akan berkata juga, bagaimana bisa Allah yang Maha Kasih dan Maha Cinta tidak berdaya ketika Yesus dan para nabi dibunuh secara menggenaskan? Lagi ayatnya. Lukas pasal 11 ayat 47. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Jadi nenek moyangnya bangsa Israel ini membunuh nabi-nabi. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya. Jelas ya teman-teman. Banyak nabi-nabi dan utusan Allah yang dibunuh. Nah, sekarang kita coba tanyakan kepada pemilik akun Wong Deso ini. Apakah Anda juga akan mempertanyakan, bagaimana bisa Allah yang Maha Kuasa, yang katanya Maha Kasih, kok tidak berdaya ketika nabi-nabi, utusan-utusan Allah dibunuh secara mengenaskan? Ayo, mikir. Oke, sekarang kita lihat ayat Al-Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 155. Karena Wong Deso ini kan tidak mau mengkritisi Al-Qur'an. Kalau tertulis di Alkitab, dia mengkritisi. Kalau tertulis di Alkitab, dipermasalahkan, dipertanyakan, dikritik. Tapi coba kalau tertulis di Al-Quran, berani ndak Wong Deso mempermasalahkan? Ayo kita baca dulu ya. An-Nisa 155. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Bla 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 bla. An-Nisa 155 tegas mengatakan ada nabi-nabi yang dibunuh. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah Wong Deso berkata, bukankah
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Kuasa. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Kasih kok tidak berdaya ketika nabi-nabinya dibunuh atau dimatiin orang secara mengenaskan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah kuasa dengan para pembunuh nabi-nabi itu? Ayo, ingat pertanyaan wong deso tadi ini. Bagaimana bisa Yesus yang katanya Maha Kasih tidak berdaya ketika Paulus dan murid-muridnya mati menggenaskan? Apa Yesus kalah kuasa dengan para pembunuh murid-murid Yesus? Anda mempermasalahkan ayat Alkitab. Tapi ketika ada entitas atau substansi pesan yang mirip, tetapi tertulisnya di Al-Quran, kenapa Anda tidak mempermasalahkan dan mempertanyakan? Ketika An-Nisa 155 memberitahu kita bahwa nabi-nabi utusan Allah dibunuh orang, kenapa Anda tidak berani bertanya? Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya Maha Kasih dan Maha Kuasa kok tidak berdaya ketika para nabi dibunuh secara menggenaskan? Ayo. Oke, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Al-Maidah, Al-Quran surat kelima, ayat 70. Begini ada tertulis. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan. Ya, jadi sebagian rasul-rasul yang datang tidak dipercaya. Dan perhatiin baik-baik, sebagian yang lain mereka bunuh. Siapa yang bilang ini? Al-Quran surat Al-Maidah ayat 70. Kepada orang-orang yang seperti pemilik akun Wong Deso, kalau Anda berani bertanya dan mempermasalahkan ketika Paulus dan murid-murid Yesus mati secara menggenaskan, ada yang masuk penjara, ada yang disalib terbalik seperti Petrus, ada yang dibuang ke Pulau Patmos seperti Yohanes, ada yang mati di penjara seperti Paulus, Anda permasalahkan. Tapi ketika Al-Quran berkata ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang didustakan dan dibunuh. Bahkan konon katanya, kabarnya, Nabi Muhammad pun matinya dibunuh, diracun. Kenapa Anda tidak berani berkata atau mempertanyakan? Bagaimana bisa nabi-nabi dan termasuk Nabi Muhammad kok mati? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih dan Maha Kuasa tidak berdaya ketika Nabi Muhammad mati diracun, ketika nabi-nabi mati dibunuh orang secara menggenaskan? Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah kuasa dengan para pembunuh Nabi Muhammad dan pembunuh nabi-nabi itu? Ayo, dengan segala hormat pemilik akun atas nama Wong Deso, saya tegaskan, sesungguhnya permasalahannya bukan di Alkitab, bukan di dalam Bible, bukan di teks-teks Bible, tapi permasalahannya ada di dalam pikiran Anda, di hati Anda yang sudah kadrun. Sehingga ketika Al-Quran memberitahu Anda bahwa ada nabi-nabi yang dibunuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nabi-nabi itu dibunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang langsung mencegah, tidak Anda permasalahkan. Tetapi kalau yang menuliskan itu adalah Bible atau Alkitab, Anda permasalahkan. Sekali lagi ya, mengapa ketika Al-Quran
memberitahu Anda bahwa ada nabi-nabi yang mati menggenaskan dibunuh orang. Kok Anda tidak mempermasalahkan? Anda tidak mempertanyakan? Tapi ketika Bible atau Alkitab menceritakan ada nabi-nabi yang dibunuh atau ada Paulus dan murid-murid Yesus yang dibunuh orang, kok Anda permasalahkan? Kok Anda pertanyakan? Jawabannya adalah karena Anda sudah kadrun. Pikiran Anda buta. Karena hati Anda sudah tidak suka dengan Bible. Anda tidak suka dengan Alkitab. Anda sudah benci dengan Bible. Anda sudah benci dengan Alkitab. Sehingga kalau yang ngomong Alkitab, Anda kritisi, Anda pertanyakan, Anda permasalahkan. Tetapi kalau yang mengatakan adalah Al-Quran, tidak masalah. Ya, sekali lagi. Kalau ada ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan murid-murid Yesus mati dibunuh orang, Anda permasalahkan. Tapi kalau kitab suci Al-Quran yang mengatakan ada nabi-nabi, rasul-rasul Allah yang dibunuh orang, Anda tidak permasalahkan. Mengapa? Yang salah bukan Alkitab atau Al-Qurannya, tetapi masalahnya ada di dalam pikiran Anda yang sudah terlanjur tidak suka dengan Alkitab. Paham ya? Oke, untuk sementara demikian jawaban saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Rahayu.